berbicara Banten itu bukan bicara kepentingan perorangan, Oke. bukan bicara kepentingan kelompok, tapi kepentingan seluruh rakyat Banten. Bagaimana ulang tahun Provinsi Banten ini sudah tidak lagi berbicara terhadap konteks pestanya saja. Oke. Tapi bagaimana ulang tahun ini bisa menggambarkan satu buah kekuatan, nilai ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Hari ini edisi spesial, edisi 24 tahun Provinsi Banten. Semoga masyarakat minimal hari ini nggak mengeluh, meskipun belum bahagia. Hari ini Bagus Podcast mengundang tamu khusus edisi HUT Banten ke-24. Siapa beliau? Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Bang Saprol. Alhamdulillah. Siap. Akhirnya. Aturun sudah mampir Bang. Siap. Buat Bang Saprol apapun kita. Alhamdulillah. Ya Sobat Bagus, beliau ini mantan Ketua DPRD Banten 2014-2019. Tahu banyak soal perkembangan langkah demi langkah bagaimana Provinsi Banten hingga akhirnya bisa menginjak di usia 24 tahun. Bang, Siap. ini ingat di era Abang nih. Siap. Banyak sekali hiruk pikuknya, Iya, 2014-2019. Iya. Urusan politik juga tajam, Iya. urusan demo-demo juga banyak. Iya. Apa Abang melihat makna 24 tahun Provinsi Banten nih Bang? Ya, pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Provinsi Banten yang ke-24 ya kan. Kebetulan saya adalah mungkin salah satu dari sekian banyak orang yang ada di dalam circle bagaimana Banten ini jadi seperti ini. Oke. Yang pertama, kita mengucapkan banyak terima kasih atas para pejuang pendiri Provinsi Banten, sehingga melalui Bakor dan melalui lembaga-lembaga yang lain memperjuangkan agar Banten ini menjadi provinsi yang alhamdulillah tahun 2000 tanggal 4 Oktober itu melalui keputusan DPR Banten menjadi provinsi. Terlepas dari apapun yang kita lihat selama 24 tahun Banten ini berdiri, kita harus mengapresiasi bahwa pembangunan di Banten itu ada. Walaupun belum dirasakan oleh semua itu ya kan. Tapi saya rasa kalau dari sisi infrastruktur kita harus akui mungkin dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, Banten lebih progresif, ya kan? Contohnya misalnya pusat pemerintahan Provinsi Banten. Iya. Itu dari sekian progres berdirinya Provinsi Banten, kita sebagai rakyat Banten harus mengapresiasi, ya kan? Terlepas dari pemimpin itu ada kekurangan dan kelebihan, itu namanya manusia. Betul. Tidak ada yang sempurna. Tapi kita harus appreciate bahwa di era kepemimpinan Bu Atut, pusat pemerintahan Provinsi Banten itu berdiri dan sampai sekarang. Iya kan? Iya. Nah, terus juga persoalan lainnya. Misalnya 24 tahun Provinsi Banten ini saya melihat pembangunan infrastruktur khususnya jalan. Itu dari 100% yang ditargetkan udah hampir 97% atau berapa. Berarti kan tinggal bagaimana jalan-jalan utama yang menjadi kewenangan Provinsi Banten ini tinggal diturunkan lagi ya kan menjadi jalan-jalan penghubung antar desa. Ya kan? Nah, ini menjadi bagian yang memang pembangunan yang sustainable berkelanjutan. Walaupun di dalamnya ada saja hal-hal yang dinyatakan kayak macam tadi Bang Saprol buka awal memang belum ini, itu wajar. Jangankan Provinsi Banten, berbicara secara umum Republik Indonesia saja, untuk berbicara kepuasan masyarakat mungkin
relatif masih perlu kita pertanyakan. Bukan puasnya masyarakat dikasih bansos loh ya. Tapi masyarakat yang betul-betul bagaimana merasakan kemajuan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa dia rasakan semua. Ya kan. Nah, di Provinsi Banten saya rasa selama 24 tahun ini satu hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip ya kan gesekan antar masyarakat. Dan kita harus ketahui Provinsi Banten dalam konteks menghormati toleransi itu cukup kuat. Ya kan, karena Banten memiliki sejarah yang cukup panjang terhadap konteks keberadaan perbedaan baik budaya ataupun agama. Artinya persoalan toleransi selesai. Iya. Persoalan pusat pemerintahan Provinsi Banten clear. Ya kan, pembangunan infrastruktur juga saya ratakan tadi sudah kita sampaikan menurut website daripada PU Bina Marga yang menangani itu kan hampir dari 100% target pembangunan jangka panjangnya itu ya sudah kalau 24 tahun ini target RPJM jangka panjangnya kan sebetulnya sudah mulai terpenuhi. Nah itu dari sisi itu ya kan. Dari sisi persoalan-persoalan yang sifatnya pelayanan atau mungkin berbicara terhadap bagaimana mengatasi pengangguran, terus juga indeks pembangunan manusia dan yang lain-lain itu yang memang jadi PR kita yang memang terus mau siapapun nanti pemimpinnya itu harus memiliki skala prioritas ke arah sana, ya kan? Nah, mungkin yang paling harus kita perkuat adalah reformasi birokrasi. Belum selesai. Saya rasa di sini dalam tanda kutip ya, hampir rata-rata. Karena saya pernah di dalam, Pak. Saya ini ketua DPRD 2014-2019. Bagaimana budaya terhadap konteks penyusunan rencana kerja anggaran dan segala macam itu masih lebih dikedepankan copy paste daripada membuat satu buah perencanaan. Jadi variabelnya masih dua gitu kan. Variabel input, output, kan? Nggak ada inovasi. Ya, artinya wawasan ini kan harus kita bangun. Nah, ini harus didasari atas dasar goodwill daripada pemimpin ke depan seperti apa. Ya kan? Jadi pemimpin yang berbicaranya teknokratis, bukan berbicara teoritik. Karena kalau untuk bicara teoritik, ya kan semua bisa. Ya kan? Semua bisa Pak Sapro pun bisa. Ketika saya rekomendasikan Pak Sapro jadi gubernur, Pak Sapro berbicara tentang teoritiknya Provinsi Banten itu hafal, tinggal membaca di textbook. Luas Provinsi Banten 9.000 sekian kilometer persegi. Jumlah penduduk 12 juta sekian. Ya kan? Itu secara teoritik. Tapi kalau teknokratiknya kan belum tentu. Itu yang kita cari. Ya kan, pemimpin ke depan yang memiliki teknokratiknya itu seperti apa? Ya kan? Yang dia memahami. Belanja masalah tentang Provinsi Banten dengan banyaknya desa hampir 1.500 sekian, ya kan, kecamatan hampir 150 sekian kecamatan. Dia hafal harus seperti apa. Sehingga ketika dia jadi pemimpin, dia tidak gagap. Dia tahu persoalannya. Ya kan, supaya apa? Birokrat ini atau ya ini tidak dalam artian bekerjanya di zona nyaman. Ya kan? Jangan kepala dinas ya kan berpikirnya hanya mencari cashback dari semua. Ini harus kita tanggalkan. Mohon maaf ya kan. Ini autokritik ya kan. Walaupun tidak semua birokrat seperti itu. Ini 24 tahun Provinsi Banten ini harus kita gali bersama ya kan. Harus ada awareness gitu kan terhadap situasi dan kondisi seperti ini. Karena mungkin ketika kita berbuat sesuatu hal buat Provinsi Banten ini yang sifatnya
fundamental ke depan untuk bagaimana ini kan akan kita wariskan kepada generasi yang di bawah kita, mungkin ke anak cucu kita. Oke. Iya kan? Jadi kalau kepala daerah yang teknokratik itu tidak pernah akan mengkampanyekan akan mengurangi pengangguran. Itu terlalu standar buat saya. Iya kan? Karena kalau kepala daerah yang teknokratik itu bagaimana menciptakan masyarakat itu bisa berdaya. Oke. Iya kan? Iya. Punya kesempatan berusaha. Kalau bekerja kan jadi karyawan, Pak Sapro. Iya. Tapi kalau berusaha itu bisa jadi entrepreneur. Oke. Ya kan? Bagaimana dengan APBD yang sekian triliun ini, dengan belanja langsungnya yang sekian triliun, itu bisa efektif diinjek kepada dinas-dinas terkait untuk pemberdayaan seluruh masyarakat. Bagaimana membangun kita apa? Jadi kalau kita hanya berbatas menganggarip pengangguran, variabelnya bukan hanya sebatas kata-kata. Untuk mengurangi pengangguran itu harus ada pihak ketiga, investor. Ya kan? Belum lagi ada selektifnya. Persoalan kemampuan sumber daya manusianya. Ya kan? Karena ini harus ahli teknologi sementara rakyat kita tidak punya sumber, akhirnya dia mengambil tenaga kerja dari luar. Nambahlah jumlah penduduk. Iya. Kalau yang teknokratis itu pasti dia ini bagaimana masyarakat ini bisa berdaya dan berusaha. Justru masyarakat yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Lapangan kerja. Pemerintah yang kalau yang teknokratis, ya kan? Ini dia akan bagaimana menjadi market. Untuk memenuhi seluruh masyarakat di sini. Kita punya klaster daerah urban, ya kayak macam Tangerang Raya, terus ada daerah pertanian, ada daerah wisata. Dari 3 klaster itu kalau kepala daerah yang teknokratik, dan Bu Airin sudah di situ, Pak. Tapi tantangan berikutnya, Pak Ketua, misalnya kita sudah punya gubernur yang teknokratis. Problem kita adalah bupati wali kota kan beda partai politik tuh, Pak Ketua. Artinya gini, semua di partai politik itu komunikasi. Kuncinya itu? Kuncinya itu. Ketika kita berbicaranya bukan lagi berbicara atas dasar kepentingan kelompok dan golongan, tapi berbicaranya kepentingan rakyat, bupati wali kotanya dia akan downgrade dengan sendirinya ketika dia tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Jadi bukan berpihak pada gubernurnya, bukan pada kepentingan kepentingan rakyat programnya. Artinya Pak Ketua nggak setuju kalau selama ini dibilang Pemprov Banten ini seperti kabupaten kota ke-9. Iya, dan itu kebetulan saya sering diskusi dengan Bu Airin, itu akan Bu Airin tanggalkan. Bagaimana dengan karena gini, gubernur pun harus linier dengan pemerintah pusat. Jadi tidak mungkin, kecuali Banten mau memisahkan diri. Dan itu satu keniscayaan, tidak mungkin kita akan berbicara parsial gitu. Gitu loh. Nah, sekarang tinggal bagaimana merumuskannya. Ya kan? Dan itu semua sudah kita canangkan ke arah sana. Bagaimana Bu Airin menciptakan keberusahaan masyarakat ini dengan sekolah vokasi, memberikan beasiswa kepada anak-anak kita. Jadi kalau cuman hanya sebatas mengentaskan pengangguran, itu sampai kapan nggak akan selesai? Sampai kapan pun. Karena persoalan ketersediaan penampungan tenaga kerja di mana, Pak? Sementara pangsa pasar kita secara ekonomi masih luas. Iya kan? Iya. Nah, kita berbicara 24 tahun Banten menjadi provinsi. Ini kan bicara dari awal urusan infrastruktur lah, pusat pemerintahan. Kita anggap udah 90% selesai, Pak. Tinggal bagaimana mereformasi birokrasi di situ. Mental birokrasinya seperti apa. Jangan berpikirnya hanya sebatas 2 variabel.
Jadi 24 tahun reformasi birokrasi di Pemprov Banten masih belum? Masih belum, Pak. Karena budayanya masih 2 variabel input output. Iya. Nah, ini harus kita pikirkan bersama. Ini otokritik seperti apa? Contoh, gini loh. Pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota, untuk melawan kekuatan retail Indomaret dengan Alfamaret itu tidak akan bisa, Pak. Ya. Tinggal goodwill-nya pemerintah sebagai fasilitator daripada masyarakat, sebagai pembuka ruang market daripada masyarakat apa? Ya kan? Bu Airin sudah mencanangkan di setiap OPD akan dibuka yang namanya outlet Grey untuk menampung seluruh produk UMKM. Yang bikin keripik, yang bikin gula aren, yang bikin apapun di situ. Ya kan? Di situ bayangkan kalau misalnya di provinsi ini ada 43 OPD, berarti 43 Grey di situ. Dan kita mintakan kepada dinas terkait, jangan paksa, Pak. Kita bangun kepeduliannya. Misalnya saya kepala dinas, saya ngomong dengan Pak Saprol lah, sebagai sekdis atau kabid. Pak Saprol, kita ini kan hidup di Banten. Kalau Pak Saprol, saya tanya Pak Saprol, kalau belanja di Indomaret habis berapa sih? Ya kan? Iya. Wah, Pak, saya habisnya 200.000. 10%-nya deh. Pak Saprol belanja itu UMKM ke Grey yang ada di depan, ke outlet segala macam. Biar ekonomi rakyat kita hidup. Kalau mereka maju kan pajak juga naik. Ya kan, pendapatan asli daerah juga bertambah. Jadi simbiosis mutualismenya terbangun, Pak. Jadi tumbuh bersama. Tumbuh bersama. Ya kan? Tinggal bagaimana mengguidance terhadap dinas koperasi, dinas ketenaga kerjaan, dan ini mereka harus memberikan bagaimana menjadi bapak asuh. Jangan gini loh, dinas ini kan kadang-kadang instan. Ya kan, dinas koperasi misalnya yang jadi binaan pengusaha yang sudah maju, didatengin Pak Saprol udah maju nih. Ya kan? Pak Saprol, ini maju. Pak Saprol nanti jadi ininya, jadi mitra kita, ya kan? Nanti kita kasih bantuan. Ya kan? Itu saya baca semua seperti itu, Pak. Inilah di 24 tahun Provinsi Banten ini jadi provinsi, saya harus mengungkapkan ini agar menjadi kritik dan otokritik. Bukan berarti saya mengabaikan kerja-kerja daripada birokrat yang punya leading sektor di situ. Tapi ini menjadi satu pengingatan kita. Bagaimana ke depan itu ada cara berpikir dalam konteks penganggaran itu yang betul-betul tidak hanya 2 variabel yang saya sebutkan itu. Tapi Pak Ketua kan ada juga tekanan berikutnya. Faktanya hari ini sejak dipimpin oleh PJ Gubernur, banyak dinas-dinas juga yang diisi oleh PLT, pejabat Pemprov Banten rangkap jabatan. Artinya tantangan berat buat gubernur yang akan datang nanti. Modal awalnya juga udah bolong-bolong nih, banyak dinas yang. Saya rasa makanya ini kita harus memilih gubernur yang punya pemikiran teknokratis, yang betul-betul punya pengalaman, punya tahu bagaimana mengorganisir daripada birokrat ini. Kalau persoalan yang tadi ditanyakan sama Pastor banyak yang PJ, yang kosong, itu kan style pemimpin, Pak. Ini kenapa Pak Al-Muktabar melakukan seperti ini? Agar ketergantungan orang ada kok. Ini jangan sampai style pemimpin itu sandra menyandra, Pak. Iya kan? Kenapa saya tanya tidak didefinitifkan? Karena ini orang nggak akan loyal gitu loh. Tapi kalau Pak Saprol saya angkat, saya gubernur PJ nih. Kalau Pak Saprol cuma di PLT kan ada, waduh. Kalau besok gua nggak, gua digeser. Ini jangan sampai ke depan seperti itu. Ini terlalu konvensional. Dalam konteks memimpin satu buah lembaga yang besar yang kita sebut Provinsi Banten dengan pola cara berpikir yang seperti itu. Artinya
Oke lah, ini karena PJ gubernur ya, bukan udah PJ gubernur lah, ini bukan hanya mengisi kekosongan ya kan. Nah, saya rasa dengan gubernur yang baru yang punya pengalaman, punya track record yang juga dalam penilaian dan segala macam penghargaannya ada, selesai Pak. Oke. Itu rapat sebentar, tak udah selesai Pak. Iya. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengkonsolidasikan bagaimana pemerintahan Provinsi Banten ini jalan sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Itu pasti clear Pak. Oke. Iya kan? Luar biasa. Sehingga ya persoalan demokrasi ini kan persoalan yang memang bagaimana masyarakat punya kedaulatan. Tapi juga jangan ini dijadikan atau dijadikan ajang coba-coba gitu loh. Gitu loh. Ya kan? Ya semua saya menghormati kebebasan orang berpihak, kebebasan orang berpilih dan segala macam. Gitu Mas. Oh, siap. Kita agak lebih mendalam di zaman Abang, catatan jurnalis itu di 2014-2019 banyak capaian eksekutif dan legislatif. Lahirlah Bank Banten, zaman Abang. Kemudian di zaman setelah Abang, Bang Andra Soni, 2019 ke 2024 lahirlah Banten International Stadium. Iya. Jembatan Bogeg. Artinya kalau dari secara fisik Banten nampak kelihatan. Iya. Tapi dari sisi yang tadi soal layanan dasar pendidikan, kesehatan, ini masih menjadi masalah Bang. Banyak masyarakat kita kok masih teriak-teriak sulit akses kesehatan, pendidikan, diskriminasi antara negeri dan swasta. Apa yang harus jadi pikiran oleh para calon gubernur kita? Oh, dua hal ini harus jadi prioritas. Ya, makanya gini loh. Bicara tentang kesehatan dan pendidikan itu kan tidak bisa parsial. Tidak hanya sebatas misalnya, oh ini tanggung jawab provinsi. Bagaimana dinas terkait yang menangani leading sektor yang tadi disebutkan sama Pak Saprol itu juga ada koordinasi dengan kabupaten kota. Nah, pelayanan kesehatan ini kan orang ketika berbicara sakit itu kan sekarang ini mindsetnya kan rumah sakit. Ya kan? Nah, kenapa? Nah, inilah karena kesehatan pun juga kan ada pengusaha-pengusaha retailnya kan. Rumah sakit swasta bahkan lebih berkembang itu. Nah, sekarang dengan cara berpikir pemimpin yang teknokratis itu pasti dia akan menciptakan bagaimana pusat pembantu pelayanan kesehatan, puskesmas. Ya kan? Bagaimana puskesmas di kecamatan itu diberdayakan kembali. Bagaimana ketersediaan dokter dan segala macam. Bagaimana ketersediaan obat. Ya kan? Nah, rumah sakit daerah itu yang menjadi rujukan. Ya kan? Nah, ini kan saya rasa tidak terlalu sulit. Hanya tinggal goodwill-nya seperti apa, terus dengan jajaran birokrat yang ada di bawahnya, betul-betul dia punya pemikiran yang tidak hanya sebatas meminta anggaran saja. Tapi bagaimana output dan impact terhadap konteks penyusunan rencana kerja anggaran itu berbasis kepada pelayanan masyarakat yang tadi disebutkan itu. Ya kan? Kembali lagi kepada tadi saya belum berbicara masalah Bank Banten. Itu alhamdulillah ya kan. Bayangkan tidak semua provinsi di Indonesia ini yang memiliki bank sendiri. Ya kan? Kenapa saya waktu itu sangat konsen terhadap konteks pendirian Bank Banten walaupun akhirnya ada saja karena persoalan ego sektoral, ego inilah, ini Bank Banten ini bukan karena era saya lah segala macam. Ini penyakit loh bos, yang seperti itu tuh kan. Sehingga ke Bank Banten ini sempat terseok-seok. Ada pengalihan kas umum daerah segala macam. Karena waktu itu Wahidin menganggap kalau Bank Banten ini bukan legasi saya. Saya ke depan nih di ulang tahun di 24 tahun Banten, tanggalkan semua ego-ego itu. Jadi semua harus keberlanjutan. Iya, harus berkelanjutan. Letakkan bahwa ketika berbicara Banten itu bukan bicara kepentingan perorangan, bukan bicara kepentingan kelompok, tapi kepentingan seluruh rakyat Banten.
Jadi clear, Pak. Jadi tidak ada lagi ceritanya begini-begini. Oh, ini eranya Buatut. Kita kena, oh ini segala macam. Ya kan? Nah, 3 tahun mengisi kekosongan ini yang dianggap sama PJ, ya kita kan nggak bisa menilai prestasinya apa, karena PJ sendiri juga kan tidak punya tanggung jawab yang konkret terhadap masyarakat Banten, karena dia kan ditugaskan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk jadi PJ Gubernur, kan gitu loh. Siap. Gitu. Di 2 pertanyaan terakhir Pak Ketua, ini khusus edisi HUT Banten. Setiap ulang tahun Provinsi Banten itu hanya ramenya di KP3B Pak Ketua. Kabupaten kota yang lain seolah-olah ya biasa aja dengan ulang tahun provinsi. Nah, kita butuh pemimpin gubernur baru nanti yang ketika ulang tahun Provinsi Banten, semua masyarakat Banten di 8 kabupaten kota euforianya sama gitu. Gimana tuh Bang? Ya itulah, mungkin ada dalam konteks menata kelola pemerintahan salah dari awal. Salah dari awal itu sehingga ada sebutan Provinsi Banten ini kabupaten kota ke-9, itu kan di-framing dan itu akhirnya secara psikologis masuk di kepala semua, sehingga ketika berbicara terhadap perayaan ulang tahun Banten ini merasa Provinsi Banten ini mah hajat gua. Ya kan? Nah, ke depan ya kan, bagaimana ulang tahun Provinsi Banten ini sudah tidak lagi berbicara terhadap konteks pestanya saja. Tapi bagaimana ulang tahun ini bisa menggambarkan satu buah kekuatan, nilai ekonomi. Kenapa? Jadi yang dipamerkan adalah produksi-produksi yang digerakkan oleh masyarakat Banten, yang berkorelasi kepada Trisakti itu, berdikari secara ekonominya apa? Ya kan, beras khas Banten, terus juga makanan-makanan ciri khas Banten. Bagaimana pesta itu adalah pesta yang memang dari rakyat Banten untuk rakyat Banten, yang dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia yang berkunjung kepada hari ulang tahun Banten. Ya kan? Kita nggak perlu mengadopsi ulang tahun Jakarta, Pak. Karena ulang tahun Jakarta itu kan pusat pemerintahan di sana. Pamerannya pameran mobil, pameran ini. Kita di Banten nggak perlu Pak pameran begitu. Jangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ditugaskan untuk perayaan ulang tahun Banten, dia bikin stand, bikin ini yang diundang. Misalnya cara kredit mobil, pamerkan mobil, sementara UMKM diabaikan, Pak. Jadi yang kembali lagi kepada yang saya bilang, ketika pemerintah atau pemimpin yang teknokratis, dia akan detail, Pak. Tahu apa yang dibutuhkan rakyat. Tahu dibutuhkan rakyat. Bayangkan kalau ulang tahun Provinsi Banten itu setiap tahunnya diganti tempatnya, keliling. Tahun sekarang, insya Allah tahun 2025, misalnya di Kabupaten Tangerang. Nah, di Kabupaten Tangerang itu apa sih? Ya kan? Oh, ternyata di sana banyak pabrik. Ya kan? Berarti Dinas Ketenagakerjaan harus membuat stand bagaimana memberikan ruang dan masukan kerjasama dengan pabrik-pabrik yang ada di wilayah itu untuk memberikan satu buah edukasi kepada masyarakat angkatan kerja untuk dia bisa kerja di situ. Ya kan? Pamerannya misalnya, di situ pertanian, yang dipamerkan traktor dong, Bos. Bagaimana misalnya gilingan padi yang portable, ya kan, sehingga petani yang punya sawah cuma 2 kotak dia bisa beli. Nah, pemerintah bisa ini dari produksinya gitu loh. Akhirnya apa? Si petani itu kan nggak tergantungan kepada pabrik-pabrik heuler yang besar. Teknologi sekarang ada, Pak. Ya kan? Apa yang tidak bisa? Bukan ini mamerin mobil, mamerin motor. Orang datang ke situ dengan istrinya, jalan-jalannya dia pengen ngelihat ulang tahun Provinsi Banten, pulang dari situ bertengkar. Iya. Ya kan, istrinya pengen
Jadi jangan kita dorong pameran ini menjadi merangsang orang jadi konsumtif. Oke. Tapi kuncinya itu bagaimana ulang tahun Banten ini menjadi tontonan yang akhirnya melahirkan produktif, merangsang orang untuk berproduksi. Oke. Nah, itu akan mengurangi persoalan orang-orang yang punya ambisi jadi pekerja. Jangan sampai nih saudara-saudara kita jauh dari ini karena lapangan kerja ke luar negeri. Buat apa, Pak? Betul. Di daerah kita aja masih banyak yang dikelola. Ya. Ini berbicara tentang angkatan kerja ke luar negeri segala macam. Aduh, bagaimana menciptakan situasi dengan sumber daya yang ada, dengan fasilitas yang ada ini, kita perdayakan agar mereka bisa berupaya, ya kan? Berusaha. Kalau berusaha kan enak, Pak. Iya. Pikiran tenang. Kalau kerja kan satu dia harus punya jam kerja segala macam. Dalam era yang milenium sekarang ini, bos, orang ada yang tiap harinya nongkrong di rumah duitnya dapat jutaan kok. Konten kreator. Loh, konten kreator segala macam. Jadi kalau pemerintah atau masih berbicaranya mengentaskan pengangguran segala macam, masih standar buat saya. Masih kuno. Yang ada adalah bagaimana cara berpikir teknokratis itu. Dan saya diskusi dengan Bu Airin itu detail sampai ke arah sana. Luar. Bayangkan nanti kalau outlet di OPD itu, Pak. Itu saya mintakan itu tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah. Tidak boleh nih, karena saya ketua UMKM, Pak Sahrul kepala dinas, ruangannya misalnya di situ nggak boleh, Pak. Yang kita mintakan kepada gubernur itu adalah lahan yang kosong 5 kali 5 meter. Kelompok UMKM nanti bikin outlet dari kontainer, kan sekarang murah, Pak, di situ. Bayangkan, Pak, saya bikin keripik singkong, Pak Sahrul bikin cilok. Tiap Senin anak buah Pak Sahrul nganterin ke outlet ini, ke outlet ini, ke outlet ini. Kita hitung satu OPD itu karyawannya lebih dari 100 lah, ya kan? Bayangkan kalau mereka setiap hari belanja ke Indomaret, paling kecil 100.000. Kita minta, jangan kita instruksikan, Pak, karena kalau kita instruksikan namanya pemaksaan. Saudara-saudara, karena kita nih hidup di Banten, bayar pajak juga di Banten, terus saudara-saudara kita juga ada yang berusaha segala macam. Lo kalau bisanya belanja ke Indomaret 100.000, sisihkan 10% lah belanja di konter itu 10.000. Kalau 10.000 semua belanja di situ. Terus snack kecil-kecil, Pak, ya kan? Kadang-kadang kan kalau kita masuk ke ruangan baik kepala dinas, terus juga ke sekdis atau ke kabit, kan di mejanya suka kan dari situ. Jadi yang kuncinya adalah political will dari pemimpin kita. Pemimpinnya, Pak. Siap. Ya kan? Karena kalau kita membuka lapangan kerja, saya misalnya investor di sini, Pak Sahrul gubernur, ya kan? Pak ini, wah, Pak, masyarakat Bapak belum siap itu teknologi segala, kan repot lagi. Siap. Ini yang paling pamungkas, Pak Ketua, sebagai Ketua DPRD Banten 2014-2019. Sekarang Sekjen PDIP yang juga mengusung Bu Airin dan Pak Ade yang akan berhadapan dengan Pak Andra, dengan Pak Dimyati. Abang kan punya kedekatan dengan para tokoh pendiri Banten. Apa sih yang sering mereka curhatkan ke Abang tentang Banten, Bang? Ya, saya rasa dari apa yang tadi sampaikan itu bagian daripada bentuk diskusi saya ketika berbicara dengan tokoh-tokoh masyarakat Banten. Kan di grup WhatsApp ada persatuan PUB, Persatuan Orang Banten segala macam. Kita sering diskusi, ya kan? Mereka cukup memahami, ya kan, bahwa bagaimana membawa Banten ini kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasti ada kendala-kendala yang lainnya. Nah, tinggal bagaimana dengan ulang tahun Provinsi Banten yang ke-24 dan juga sebentar lagi
ada pilkada serentak, ya kan. Saya rasa yang perlu disikapi oleh masyarakat Provinsi Banten, mari pemilu ini kita jadikan ajang adu gagasan. Ajang yang tidak lagi ada hal-hal yang dalam tanda kutip saling menjatuhkan. Karena saya tahu, ya kan, yang namanya manusia itu kan tidak clear banget gitu kan. Jangan sampai tim-tim sukses ini hanya berbicaranya hanya sebatas standar-standar seperti itu. Yang ada adalah adu gagasan seperti apa. Bu Airin kebetulan dengan visi misinya yang salah satunya adalah bagian yang tadi saya ungkapkan semua. Bagaimana Pak Ade yang punya pengalaman 2 periode jadi wakil bupati dan Bu Airin juga 2 periode jadi wali kota Tangerang Selatan, yang dimana itu daerah yang penyangga ibu kota, dan memang Tangerang Selatan ini menjadi sesuatu hal kebanggaan Provinsi Banten juga, karena kan memang bagian daripada Provinsi Banten. Kadang-kadang ketika kita ke Tangerang Selatan, kita kadang ini di mana sih? Ya? Kalau kita tidur mimpi pengen ke Singapura, rasanya masuk ke Sumarekon aja udah kelihatan kayak begitu ya. Udah cukup gitu kan Pak Sabrol. Paling terakhir para tokoh kita berbeda pilihan udah pada dewasa, Pak. Saya rasa itu tidak menjadikan satu buah batas atau membuat gap gitu kan. Karena kita juga menghormati ya kan pilihan. Mungkin saya kenapa memilih Bu Airin dan Pak Ade Sumardi, di samping saya adalah kader PDI Perjuangan dan juga sekretaris DPD PDI Perjuangan, dan juga saya di politik ini juga menghitungnya kan tidak hanya sebatas ketokohan orang, tapi ada variabel-variabelnya, karena jabatan gubernur dan wakil gubernur jabatan politik. Jadi kalau saya tidak membedah secara politik, karena di situ kan ada politik anggaran, ada politik yang lainnya gitu kan, dan itu harus menjadi trigger saya untuk bagaimana mengawal itu. Dan Bu Airin dengan Pak Ade dengan tim kita diskusi searah sana. Asik. Tapi ya, WhatsApp Pak Andra masih sering dalam 1 bulan. Pak Andra adalah teman saya, ya kan. Ya saya tahu Pak Dimyati juga, ya kan. Dan kemarin pada acara pengambilan nomor juga sepakat sepiki, ya kan. Ya tinggal kita adu gagasan. Asik. Ya kan, adu gagasan bagaimana ajang pemilu kada ini bukan ajang untuk membelah masyarakat Banten. Tapi bagaimana pemilu kada ini menjadi edukasi buat masyarakat Banten dalam konteks melihat Banten ke depan seperti apa. Artinya kalau misalnya peserta pemilu ini, ya kan, hanya berbicara sebatas kekuasaan, jangan dipilih. Asik. Karena itu pasti akan mencederai. Dan dalam tanda kutip akan menghalalkan segala cara. Karena tujuannya hanya itu. Tapi kalau berbicaranya terhadap bagaimana visi misinya, bagaimana juga hal yang menyangkut Banten ke depan menjadi lebih baik. Terus bagaimana kita sebagai peserta pemilu juga mengedukasi masyarakat, mencerdaskan masyarakat. Karena biar masyarakat ini punya pilihan dan punya kedaulatan untuk menentukan siapa pemimpin Banten ke depan. Mantap, kita sudah punya kuatnya. Dari Pak Asep kita tahu bahwa politik adalah pengabdian. Iya. Sebenarnya nggak cukup waktunya ngobrol dengan Pak Asep, masih banyak yang bisa kita tambah lagi lah. Iya, nanti kita akan undang lagi, Bang. Undang lagi. Khusus edisi Youth Banten. Iya. Atur nuhun, Abang. Siap, sama-sama Pak Saprol, dan saya terima kasih kepada Bagus Podcast, ya kan. Alhamdulillah saya sudah diundang, minimal saya sudah menyampaikan hal-hal yang sifatnya bagaimana menyampaikan kritik otokritik, ya kan, karena mungkin saya secara pribadi juga lebih banyak kekurangannya ketika saya jadi ketua DPRD Provinsi Banten 2014-2019. Dari rasa itulah saya menyampaikan ini menjadi satu buah hal yang memang bagaimana Banten ini menjadi lebih baik dengan melahirkan gubernur dan wakil gubernur yang
betul-betul dipilih oleh rakyat. Itu Pak Saprol. Mantap. Itu obrolan kita dengan Pak Asep Rahmatullah, Ketua DPRD Banten 2014-2019. Dari beliau banyak hal yang menginspirasi, paling tidak jikapun 24 tahun Banten masih gini-gini aja, ini adalah Banten kita, tugas kita bareng-bareng memperbaikinya. Amin. Kita akan undang lagi para tokoh Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.